Shalom, damai sejahtera dan kasih Tuhan kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Hari ini, Jumat, tanggal 28 bulan Mei tahun 2021, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Vikaris Yvonne Dwi Apriana. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu menjadi pelita kehidupan kami. Melalui firman-Mu, kami boleh dibawa untuk lebih dekat dan mengenal Engkau, bahkan tahu kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Pimpinan Roh Kudus-Mu kami butuhkan saat ini, karena kami ingin mendengar serta bersama merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Perenungan firman kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 2, ayat 1 sampai ayat 5, di bawah judul perikop, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak banyak yang menyadari dan mengetahui bahwa selain harus diperjuangkan, hidup juga adalah suatu pertandingan. Kalau pertandingan atau perlombaan punya aturan, kehidupan kita sebagai orang Kristen juga ada aturannya. Tapi ada yang mengatakan, hidup ini cuma sekali, nikmati saja. Ini sudah menjadi suatu pernyataan yang salah. Karena boleh kita tahu bahwa orang-orang yang mengatakan ini menganggap enteng segala sesuatu. Memang terkadang kebanyakan orang Kristen hidup semaunya saja. Mana enaknya, mana senangnya, mana nyamannya, mana gampangnya. Tanpa tahu sebenarnya kita semua berada dalam suatu jalur pertandingan iman. Hidup ini adalah pertandingan yang harus diperjuangkan. Ada tujuannya, yaitu untuk meraih kemenangan. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa menang dalam pertandingan iman? Caranya adalah melatih diri untuk mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Ini juga yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel keseluruhan. Ketika Allah ingin Yerusalem menjadi kota yang mulia, bukan hanya sekedar simbolis, tetapi juga memang berperan sebagai sumber pengajaran kebenaran firman Tuhan. Disitulah Yesaya memberikan peringatan dan panggilan pertobatan, menyampaikan ajakan kepada umat pilihan untuk kembali kepada Tuhan dan berbenah diri.
Dan hal itu tidak hanya berlaku bagi Israel, tetapi bagi kita juga, yang sekarang ini disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Ketika dalam pertandingan iman, ada yang tidak sanggup untuk menaati peraturan, disitulah Tuhan hadir menjadi wasit untuk mengawasi manusia agar menjalankan aturan pertandingan yang benar. Ketika Tuhan hadir sebagai wasit, disitulah Ia menghentikan pelanggaran, menghancurkan kecurangan. Sebaliknya, Tuhan akan mengarahkan kita untuk menaati aturan dengan baik. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selagi kita diberikan waktu untuk hidup, kita diberikan waktu untuk menikmati hal yang baik, mari kita manfaatkan setiap waktu pemberiannya untuk berbenah diri, memandang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Dan percayalah bahwa banyak hal besar tidak terduga yang bisa dilakukan sehingga menjadi berkat dan membawa kesaksian bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kehidupan dan harapan kami hanya taruh dan serahkan kepadamu. Kemenangan yang hanya ada dalam janji-Mu, ketika kesempatan masih Engkau berikan kepada kami untuk boleh berbenah diri. Sehingga kami boleh dikuatkan tekad dan mewujudkan diri menjadi pemenang dalam pertandingan iman, bahkan membawa berkat bagi banyak orang. Maka senantiasa kami mohon tuntunan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap pribadi kami, untuk kami boleh selalu mengikuti aturan firman-Mu dengan baik. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat penyertaan yang Engkau masih percayakan, sehingga sampai pada saat ini kami boleh menikmati hal yang baik dan kami boleh melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami boleh mengawali hari-hari ini dengan baik, begitupun juga ketika kami beristirahat nantinya. Maka daripada itu juga ya Bapa, tak pernah lepas kami memohon untuk Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, agar dalam setiap pekerjaan, aktivitas, rutinitas, usaha kami boleh kami lakukan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu, di mana semua itu semata-mata kami lakukan untuk kebesaran nama-Mu saja. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa, bagi seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort GKE Puruk Cahu, khususnya bagi anggota jemaat-Mu yang ada di calon jemaat GKE Tombang Bana. Kiranya Tuhan boleh sertai, Tuhan berkati para pekerja gereja-Mu, para pendeta vikaris, majelis, penatua diakon dan staf, serta orang-orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan gereja dan jemaat-Mu. Begitupun dengan berbagai program. Kiranya semua itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan boleh berikan, sehingga mereka boleh merasakan penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitupun bagi kami saat ini. Inilah doa dan seruan bahkan harapan kami yang boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa
demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.